Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Firnalia Amanda. Dan saya Zikra Rahmadani. Pada video kali ini, kami akan memberikan video tutorial bagaimana remote access sebuah database melalui dua perangkat PC. Nah, penasaran caranya gimana? Stay tune to our video. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk melakukan remote access ini, step pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, kali ini untuk membuat database-nya, kita akan menggunakan MySQL command line. Jadi, kita akan membuka terlebih dahulu MySQL command line kita. Nah, di sini saya sudah masuk ke MySQL command line. Jadi, kita masukkan dulu password kita. Nah, setelah kita masukkan, kita klik Enter. Nah, step selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah database yang bernama penjualan. NIM saya dan juga NIM teman saya. Nah, di mana query-nya yaitu berarti read database penjualan NIM saya lalu NIM teman saya. Lalu kita tambahkan titik koma. Nah, setelah itu kita klik Enter. Nah, di sini query kita sudah berhasil kita jalankan. Lalu selanjutnya kita akan use-kan database kita ini supaya dia tahu database mana yang akan kita jalankan. Use penjualan NIM titik koma, kita klik Enter. Nah, di sini database kita sudah berhasil kita gunakan. Nah, step selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel. Nah, nama tabel kita yang akan kita buat adalah tabel transaksi. Nah, di mana di dalam tabel transaksi itu kita akan menggunakan atribut atau field yaitu mulai dari ID transaksi, lalu ada juga nama pelanggan, dan terakhir yaitu ada tanggal transaksinya. Jadi di sini kita akan bikin query-nya yaitu create table. Nama tabelnya adalah transaksi. Tabel transaksi di mana field-nya yaitu ada ID transaksi, ID transaksi tipe datanya integer. Di sini untuk ID-nya kita bikin auto increment aja. Auto primary key. Lalu dia ada nama pelanggan, tipe datanya var chart,
length-nya atau panjangnya kita bikin 100. Terakhir, field-nya yaitu tanggal transaksi. Tanggal transaksi. Tipe datanya yaitu date. Oke. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database beserta tabelnya. Nah, supaya kita bisa melihat field dari tabel kita bisa menggunakan dash transaksi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat tabel transaksi kita yang terdiri dari field-nya ada ID transaksi, nama pelanggan, dan juga tanggal transaksi. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah berhasil membuat database dan tabelnya, step yang kedua yaitu kita akan membuat usernya. Nah, di mana di sini kita akan membuat 3 user dengan akses yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada admin, nah di mana admin ini dia itu bisa full akses. Nah, lalu yang kedua yaitu ada kasir. Nah, kasir ini dia hanya bisa menambah dan melihat data saja. Lalu yang ketiga yaitu ada supervisor. Nah, supervisor ini yaitu bisa menambah, melihat, dan juga menghapus data. Nah, untuk membuat si user ini, kita akan menggunakan query. Kita akan menggunakan query di sini. Create user. Nah, lalu pakai petik 2. Nah, di dalam petik 2 ini kita akan menambahkan nama usernya karena di sini kita akan membuat nama usernya admin, jadi di dalamnya kita klik admin. Lalu kita tambahkan add. Nah, setelah add, pakai tanda petik lagi, kita tambahkan tanda persen. Nah, kenapa kita menggunakan tanda persen ini? Nah, karena supaya si user ini bisa mengakses dari semua komputer manapun selama masih satu jaringan. Nah, jadi kita menggunakan si tanda persen ini. Nah, setelah tanda persen, kita tambahkan dan divided by. Pakai tanda petik lagi. Nah, di dalam tanda petik ini kita akan memasukkan password dari si user admin ini. Nah, untuk passwordnya kita bikin remote zikra 08. Nah, setelah itu kita tambahkan titik koma. Lalu kita coba enter. Nah, di sini query yang kita buat sudah berhasil. Nah, lalu kita tambahkan lagi query-nya, yaitu grant all. Nah, karena si user ini, dia itu memiliki akses penuh, full access, maka query-nya adalah grant all privilege on. Nah, pada database kita tadi, nama database kita adalah penjualan 2403 11 12 51 23 32 20. Nah, pakai tanda titik, lalu pakai titik.
Lalu kita tambahkan bintang, nama user, to admin, person lagi, titik, lalu kita tambahkan titik koma. Lalu kita coba enter. Nah, di sini katanya error karena di sintak kita ada yang salah. Kita coba lagi. Kita cek grand all free. Oh, di sini harusnya adalah di sini ada typo. Jadi kita ubah dulu privileges of on penjualan. Oke, kita coba runkan lagi. Nah, di sini query kita sudah benar. Nah, step selanjutnya yaitu kita akan membuat si user yang kedua. Tadi user pertama bernama admin dan user kedua bernama kasir. Jadi kita pakai di sini. Nah, kita pakai ini aja supaya lebih cepat. Create user. Kita ganti jadi kasir. Nah, ini sama identified. Passwordnya kita bikin sama aja. Lalu kita coba enter. Nah, lalu kita masukin lagi. Nah, karena si user kasir ini hanya memiliki akses untuk menambah dan juga melihat data, maka kita ganti yang all privilege ini menjadi, kalau menambah berarti insert. Kalau menambah insert dan untuk melihat select. Di grand select, koma, insert on nama database kita penjualan to ini adalah tadi user kasir. Jadi dari admin kita ganti aja jadi kasir. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu kita bikin si user yang ketiga yang bernama supervisor. Dan supervisor ini hanya memiliki akses insert, menambah, melihat, dan juga untuk menghapus data. Caranya sama, kita create user lagi. Dari kasir kita ganti jadi supervisor. Nah, di sini sudah. Untuk password kita pakai sama aja semuanya, lalu kita klik enter. Lalu kita masukin lagi aksesnya tadi, select untuk melihat, insert untuk menambah, dan juga yang terakhir dia tuh juga bisa delete, menghapus, delete on penjualan. Oke, di sini kita ganti kasir menjadi supervisor. Kita runkan. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat database dan juga ketiga usernya. Nah, di sini kita juga melakukan hal yang sama di laptop teman saya, supaya dia itu sama-sama memiliki database. Ini dia juga sudah membuat database dan juga user yang sama seperti yang sudah saya buatkan tadi juga. Nah, setelah kita sudah selesai membuat database dan juga sudah selesai membuatkan usernya, nah step selanjutnya kita akan menghubungkan kedua laptop ini, laptop saya dan juga laptop teman saya dalam satu jaringan yang sama, supaya nanti kita bisa melakukan proses remote access ini. Nah, untuk menghubungkan,
kedua laptop ini ke dalam satu jaringan. Nah, di sini saya akan menghubungkan laptop saya ke WiFi eh, Nah, untuk menghubungkan kedua laptop ini dalam satu jaringan, nah di sini saya akan menghubungkan laptop saya terlebih dahulu ke dalam satu jaringan WiFi. Nah, caranya yaitu kita klik kita buka setting. Nah, setelah itu kita pilih menu Network and Internet. Kita klik. Nah, di sini posisinya laptop saya sudah terhubung di koneksi ini, di WiFi yang ada icon flower ini. Nah, setelah itu saya akan, karena laptop saya ini yang sebagai lab komputer servernya, sebagai pemancar jaringannya ke laptop teman saya, maka di sini saya akan memberikan hotspot kepada laptop teman saya. Nah, caranya kita klik mobile hotspot ini. Nah, setelah itu kita on-kan. Nah, di sini hotspot di laptop saya sudah on. Lalu kita pindah ke laptop teman saya. Kita akan menghubungkan hotspot dari laptop saya ke laptop teman saya agar dia memiliki satu jaringan yang sama dan nantinya kita bisa melakukan remote access ini. Nah, setelah tadi kita sudah berhasil menghubungkan kedua laptop ini dalam satu jaringan, nah step selanjutnya yaitu kita akan mematikan firewall di kedua laptop kita. Nah, pertama saya akan mematikan firewall di laptop saya terlebih dahulu. Nah, pertama, saya akan mematikan firewall di laptop saya terlebih dahulu. Jadi kita masuk lagi ke menu setting. Jadi kita klik menu Network and Internet, kita klik. Nah, lalu kita scroll ke bawah, kita cari Windows Firewall. Jadi kita klik Windows Firewall. Nah, lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini posisinya domain network, private network, dan public network itu sedang on. Jadi kita off-kan dulu semua ini. Di ini posisinya lagi on, kita off-kan dulu. Lalu kita yang private juga kita off-kan. Dan yang public juga kita off-kan. Nah, di laptop saya sekarang semua firewall-nya sudah off, sudah mati. Nah, kita lakukan hal yang sama di laptop teman saya. Kita matikan juga firewall di laptop teman saya. Nah, di laptop teman saya, sama kita cari firewall-nya, yaitu ada di Windows Security. Kita klik. Nah, kita pilih Firewall and Network Protection. Kita klik. Nah, lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di laptop teman saya ini posisinya sama, yaitu domain, private, dan public-nya sedang on semua. Jadi kita off-kan saja. Kita klik, lalu kita off-kan. Lalu kita off-kan juga yang private dan yang public. Nah,
Di sini berarti di laptop saya dan di laptop teman saya firewall-nya sudah mati. Nah, untuk memastikan apakah kedua laptop saya atau laptop saya dan laptop teman saya sudah saling terkoneksi dan atau saling terhubung, nah kita bisa mengeceknya atau memastikannya melalui command prompt dengan cara kita pingkan melalui IP address-nya. Nah, jadi kita akan membuka command prompt terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka command prompt di laptop saya. Kita buka. Nah, kita masukkan perintah ping, lalu kita masukkan IP address laptop teman saya, di mana IP-nya adalah 192.168.204. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di sini dia sudah muncul reply from. Nah, itu artinya laptop saya dan juga laptop teman saya itu sudah terhubung. Nah, karena kedua laptop saya sudah terhubung, jadi saya bisa melakukan remote access terhadap database teman saya tadi. Jadi kita balik lagi ke kita buka command line, MySQL command line. Nah, kita sudah masuk di MySQL command line. Jadi kita akan mengetes nih apakah saya bisa menggunakan database yang ada di laptop teman saya. Jadi kita klik use penjualan. Nama database teman saya tadi penjualan. NIM teman saya 113220. Lalu NIM saya 240311+51. Lalu kita klik enter. Nah, di sini katanya dia tidak mengenal database penjualan 2403. Nah, kenapa salah? Karena step selanjutnya harusnya yaitu kita akan masuk ke akun teman saya terlebih dahulu. Jadi, harusnya query yang kita masukkan adalah sistem MySQL minha, lalu kita masukkan IP address teman saya tadi, yaitu 192.138.137.204. Lalu kita menu. Nah, baru nih kita masukkan usernya. Nah, nama user yang akan kita coba, pertama ini kita akan mencoba si user yang admin. Nah, jadi kita tambahkan admin. Nah, lalu min p. Kita titik koma. Kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Nah, untuk password ini yang kita masukkan adalah password yang punya teman saya, bukan yang punya saya. Nah, password teman saya yaitu remote manda 06. Lalu kita enter. Nah,
Nah, di sini kita usekan dulu nama database kita. Use penjualan, nama database tempat saya tadi, itu 2403 11 3220 2403 11 12 51 dan klik enter. Nah, nah di sini katanya no connection, trying to reconnect. Berarti katanya itu laptop saya dan laptop teman saya tidak terhubung, jadi coba koneksi ulang. Oke, kita coba lagi. Dan katanya masih reconnection. Oke, buat memastikannya lagi, kita coba ping ulang. Dan coba ping ulang. Jadi kita masukkan ping, kita klik enter. Nah, di sini saat dijalankan di command prompt katanya sudah reply from, itu artinya dia sudah terkoneksi. Nah, oke, lalu kita coba lagi ke command lainnya. Kita masukkan use penjualan, oke, dan klik enter. Nah, di sini baru dia database change. Nah, itu artinya kita sudah bisa menggunakan akun user di database teman saya. Nah, tadi si admin kan dia full access, dia bisa insert, dia bisa update, dia bisa delete, bisa select, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita coba aja untuk menambahkan data. Jadi kita masukkan query-nya, insert, itu nama tabelnya adalah transaksi. Transaksi. Nah, karena tadi dia punya 3 field, itu ada ID, ada nama, dan juga ada tanggal transaksi. Nah, untuk yang ID tadi dia sudah auto increment. Jadi di sini tidak perlu kita tulis, jadi langsung aja nama pelanggan, itu tanggal transaksi. Values, use, kita tambahkan misalnya namanya Zika. Nah, itu tanggalnya tanggal hari ini aja, yaitu tanggal 1 Oktober 2025, 10 21. Ini kalau kita ingin tambah lagi, tanggal ini misalnya nanti jadi 22, dan ini ada. Oke, kita bikin tambah data terakhir, ya,
sisil. Jadi tanggal 23. Yang terakhir titik, kita klik enter. Nah, di sini katanya ada yang error di bagian sintaknya. Kita cek, kita masukin lagi, kita ulang. Insert into values. Ada tadi di ternyata yang salah. Ternyata di sini yang salah adalah tanggal transaksi. Nah, harusnya kan tanggal transaksi kalau spasi kan harusnya ada underscore-nya di bawah garis bawah. Oke, tolong lagi. Di sini pasti masih error ya, teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Di sini harusnya transaksi. Ini tidak boleh spasi seperti ini. Nah, values. Kita ulang, kita tambahkan. Oke. Nah, bahkan yang ada tadi kita search kan yang sisil tadi. Nah, yang kita coba di sini katanya masih error. Nah, incorrect date value tanggal transaksi. Ya, kita cek lagi. Nah, di sini ternyata yang salah yaitu pada nama sisil ini 32 kan harusnya tanggal 32 tidak ada. Jadi kita coba lagi buat masukin yang ini insert lagi kita masukkan yang kita masukkan yang ada, kita enterkan lagi, kita masukkan yang sisil. Nah, yang sisil ini kita ganti jadi 23. Ya, kita coba ngerankan lagi. Nah, di sini baru query-nya oke, karena tadi kita ada yang salah. Nah, setelah kita udah insert, lalu kita pengen select nih. Kita coba select. Kita lihat data kita apakah sudah masuk. Select all from transaksi. Nah, ini dia. Dah. Nah, setelah insert, kita pengen coba update. Karena kan update tadi kan juga bisa update ya. Jadi, kita pengen coba yang bagian nama pelanggan atau tanggal transaksinya itu diubah. Sampai kita masukkan query-nya, update nama tabel kita transaksi, set nama pelanggan, kita ubah yang nama pelanggan aja, karena nama pelanggannya yang sisil, dengan ID, di mana ID-nya di transaksi sama dengan 6. Kita coba run. Nah, error katanya dia tidak mengenal kata sisil di field list. Kita coba
Jalankan lagi di sini, update transaksi. Lalu kita masukkan set nama pelanggan. Di sini tuh harusnya dia pakai titik koma. Nah, di sini dia tuh harus pakai titik koma ya, teman-teman, harusnya. Sisil. Nah, setelah itu, baru kita masukkan where-nya. Where ID transaksi sama dengan 6. Kita coba enter. Nah, di sini baru dia jalan query. Oke. Nah, tadi di admin sudah, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang si user kasir. Nah, untuk kasir ini tadi dia aksesnya hanya untuk insert dan select. Nah, jadi untuk menggunakan kasir ini kita harus login lagi. Karena query-nya yaitu sistem MySQL minha. Kita masukkan lagi IP address teman saya tadi 137.204 menu kasir min kita runkan. Nah, di sini kita masukkan lagi password yang punya teman saya tadi. Itu passwordnya not so. Nah, di sini kita sudah berhasil pindah ke user kasir. Nah, kita usekan lagi database-nya, penjualan 403.11.12.51 3220 skor 403.11.12.51. Ini tadi nama si database teman saya. Kita enter. Nah, database change. Nah, sekarang kita akan coba insert lagi nih di si di user kasirnya. Karena tadi kan si kasir ini hanya bisa insert dan select. Kita coba lagi insert into tabelnya transaksi. Masukkan nama pelanggan, tanggal transaksi, values, sini kita ingin namanya itu Sela. Nah, Sela. Tanggalnya yaitu misalnya 2025 10 ke 24 misalnya. Kita tambah lagi Sela
namanya misalnya Mimi, tanggalnya 2025, pukul 10.25. Ya, lalu kita enter. Nah, query oke, berarti dia sudah bisa. Oke, lalu coba kita masukkan query select. Select all from transaksi. Nah, di sini dia sudah muncul datanya sudah ada 5. Ada Zikra, ada Manda, ada Sisil, ada Sela, ada Mimi. Nah, kan di kaset ini dia cuma hanya punya akses ada select dan ada insert. Sekarang kita masukkan query update, apakah dia bisa? Buat testing aja ya teman-teman. Coba kita masukkan query update. Transaksi set, kita ubah namanya, selanjutnya kita ubah nama lagi, nama bukan sama dengan yang ini dan misalnya yang bagi per ID transaksinya yaitu 8. ID transaksi sama dengan 8 titik koma. Kira-kira dia bisa nggak? Harusnya kan ini nggak bisa ya, tapi kita tes aja. Nah, error. Katanya update komandannya itu user kasir. Katanya update tidak bisa untuk di user kasir ini. Oke, berarti untuk kasir finish. Nah, selanjutnya kita coba ke user yang ketiga, yaitu supervisor. Oke, berarti kita masukkan lagi sistem MySQL Minha, masukkan lagi IP address teman saya tadi, itu 68.137.204 menu. Nah, kita masukkan dia sebagai supervisor min P. Nah, lalu kita coba enter. Nah, kita masukkan lagi passwordnya. Yaitu remote ada 06 enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita use-kan lagi. Caranya sama ya teman-teman. Kita use-kan lagi penjualan 403 11 3220 underscore NIM saya 2403 11 1251 itu titik koma, klik dan database-nya sudah. Nah, lalu kita masukkan lagi data kedua, Tono, tanggalnya 2025 10/29. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di sini katanya no connection, try to reconnection. Artinya itu koneksi kita dengan laptop sama saya itu artinya itu terputus.
Oke, kita coba pinkkan lagi. Kita coba pinkkan. Kita buka comment line. Kita buka line. Nah, di sini kita coba pinkkan lagi. Nah, di sini dia sudah reply from. Oke, kita coba lagi masuk ke comment line-nya. Masuk ke itu kita coba jalankan lagi insert info transaksi kan tanggal trans transaksi use. Ntar kita masukkan datanya tadi yaitu tono, tanggalnya 2025. Dari sini tambahkan satu database saja, data aja, kita enter. Nah, di sini query-nya sudah oke. Nah, lalu kita coba select. Kita coba query select all from transaksi. Enter. Nah, di sini sudah. Nah, lalu kita coba delete karena si supervisor juga bisa delete. Jadi kita coba masukkan query delete juga. Delete from transaksi where di mana ID transaksi sama dengan misalnya kita, nah ini kan tono kan ada dua nih, ada duplikat. Jadi kita ingin hapus salah satunya. Kita coba yang ID 11 kita hapus. Coba lalu kita enter. Query, oke. Lalu coba kita select apakah si tono yang ID-nya 11 sudah terhapus from transaksi. Nah, di sini datanya sudah tononya cuma satu. Nah, lalu kita coba update apakah query update bisa berjalan di em, si user supervisor ini. Kan harusnya nggak bisa ya, karena aksesnya cuma ada 3, yaitu ada insert, select, sama delete. Tapi di sini kita coba testing aja. Kita coba dia update. Ganti update transaksi set set kita ingin bernama lagi lah ya, nama pelanggannya sama dengan kita ingin ubah yang nama Sela deh, misalnya Selanya tuh di where di mana ID transaksinya tran
transaksi si Sela ini adalah 7. Oke, kita enter. Nah, di sini katanya update comment denied to user. Si user supervisor. Nah, itu artinya memang seharusnya supervisor ini memang tidak bisa update. Oke. Nah, jadi itulah tadi semua user sudah kita testing mulai dari admin, lalu ada kasir dan juga admin. Semuanya sudah kita testing. Nah, itu artinya kita sudah berhasil untuk melakukan remote access kepada database teman saya tadi. Nah, step terakhir yaitu kita ingin melihat nih, apakah di database teman saya, di laptop teman saya, apakah semua query yang kita jalankan ini ada, apakah datanya sudah terisi, karena kan tadi di database teman saya itu datanya itu masih kosong. Nah, sekarang kita mau lihat apakah di database dia, di laptop dia, apakah sudah ada datanya. Jadi, kita akan testing, kita akan lihat apakah data-data yang kita masukkan tadi apakah sudah ada di laptop saya. Jadi, pertama kita usekan aja dulu database-nya tadi. Database-nya yaitu database penjualan di tempat saya. Unit saya satu, lalu kita klik enter. Nah, lalu kita akan ngecek di bagian tabel transaksi tadi. Jadi langsung aja select all from transaksi. Nah, sini data-data yang kita masukkan tadi, yang kita update tadi, yang kita delete tadi, itu sudah ada di laptop saya. Nah, itu artinya remote access tadi sudah berhasil kita jalankan. Nah, teman-teman semuanya, sangat mudah bukan untuk melakukan remote access sebuah database? Nah, semoga tutorial yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.